Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Adibuana Surabaya, yang kami hormati Koordinator KKLB BIPA Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Kepala Pusat Bahasa Universitas PGRI Adibuana Surabaya, yang kami hormati Kepala BIPA Universitas PGRI Adibuana Surabaya, yang kami hormati Ketua Unit dan Alumni Kampus IKBA Malaysia, yang kami hormati Kepala Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas PGRI Adibuana Surabaya, yang kami hormati dan kami banggakan mahasiswa Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarbangsa Kuala Lumpur Malaysia, serta seluruh mahasiswa yang hadir. Pertama-tama mari kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di Aula Pusat Bahasa Universitas PGRI Adibuana Surabaya dalam rangka kuliah pakar kenal lebih dekat budaya Jawa Timur Indonesia dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Shalawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga tercurah juga untuk keluarga, sahabat, dan umatnya hingga yaumul akhir nanti. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tansara Manda Putri selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan kegiatan pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Malaysia. Acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Acara yang ketiga yaitu penyampaian materi kuliah pakar kenal lebih dekat budaya Jawa Timur Indonesia oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Acara yang keempat yaitu penyerahan sertifikat kepada narasumber. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan masing-masing agar kegiatan pada pagi hari ini diberkahi dan diberi kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Malaysia. Hadirin dimohon berdiri.
Tribuna Surabaya. Kepada Bapak Sunu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Asri dari Malaysia, yang saya hormati Ibu Umi Kulsum, Kepala Balai Bahasa Jawa Timur, yang Ibu Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Ibu Tri Indrayanti, yang saya cintai, mahasiswa dari Malaysia, IPA, jadi agak susah kan? Dari Malaysia yang saya cintai, mahasiswa dari Universitas PGRI Tribuna Surabaya. Pertama-tama marilah kita menajamkan hati dan pikiran kita ke akhirat ilahi. Semoga acara ini dan juga semoga selama teman-teman dari Malaysia berada di Surabaya senantiasa dalam kondisi yang sehat, yang bahagia dan menyenangkan. Tentu ini lingkungan yang baru, sesuatu yang baru. Saya ke Malaysia juga baru sekali. Saya tidak tahu nanti yang kedua, tiga, empat, lima kalinya kapan. Tapi saya masih ingin ke Malaysia. Mungkin hanya untuk foto atau apalah. Kan yang terkenal Petronas gitu ya. Terkenal. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, inilah kampus kami Universitas PGRI Tribuna Surabaya. Tentu kalau dibanding dengan yang di Malaysia, saya melihat kampus-kampus Malaysia yang luar biasa begitu jauh. Tetapi kita harus terbuka untuk belajar dari manapun, dari siapapun. Jadi kita harus membuka hati kita. Ketika kami ke Malaysia, kami juga banyak belajar dalam banyak hal. Tetapi juga perlu diingat bahwa Malaysia dan Indonesia itu satu. Pada tanggal 17 Desember 2020 bahwa Malaysia dan Indonesia itu rukun banget. Karena kemudian UNESCO menetapkan bahwa pantun, seni tradisi pantun itu merupakan warisan budaya tak benda yang berasal dari Malaysia dan Indonesia. Jadi untuk pantun ini itu diusulkan oleh dua negara ini. Jadi kita tidak perlu hilang. Betul, dua hal ini kita rukun banget. Berarti ulang tahun keduanya 2 hari lagi. Tentang penetapan pantun sebagai warisan budaya tak benda antara Malaysia dan Indonesia. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk apa ini, meliangkan orang lain. Jadi menganggap orang lain Anda berbeda dengan saya. Kita tidak lagi ada alasan untuk mengatakan kami dan mereka. Tapi yang ada adalah kita. Dan ini akan hebat kalau kita bisa membangun kekitaan kita ini, bukan kami dan mereka. Indonesia mungkin memang sangat beragam ya, artinya keragamannya lebih beragam dibandingkan di Malaysia. Saya pikir itu sesuatu yang wajar banget. Dan di sini kita sama-sama belajar, kami belajar dari teman-teman, dari Bapak Ibu yang dari Malaysia. Mungkin
mungkin juga sebaliknya begitu. Ada hal yang ada di Surabaya tetapi tidak ada yang di Malaysia. Contohnya yang terkenal di Surabaya Semanggi Surabaya. Ya, ada nyanyiannya, ada nyanyinya itu. Semanggi Surabaya. Nah, nanti kita nyanyi itu bekas makanan Surabaya yang menurut saya luar biasa. Walaupun sekarang agak susah karena sudah sawah-sawah sudah tidak ada lagi. Nah ini karena semanggi hidupnya di tanah yang basah, jadi problem juga. Mungkin nanti saudara yang dari Malaysia perlu juga ke Troplan, perlu juga ke mana di sini Surabaya. Nah, saya tidak tahu di Malaysia ada wali-wali atau tidak. Kalau di Jawa ada wali yang terkenal dengan Wali Songo itu. Nah, yang paling dekat Wali Songo itu ada di Ampel, ada di Bungkul, ada di Surabaya sehingga nanti. Nah, kebetulan nanti kalau ke sana cobalah nanti malam Jumat. Berarti besok malam. Nah, Kamis malam. Ya, Kamis malam itu ramai. Ampel ramai, banyak orang berziarah. Wah, itu menarik. Ini tradisi yang hidup di tempat kami. Kalau di Bungkul ada juga Sunan Bungkul, tetapi tidak seramai di Ampel. Menarik. Kesenian kami juga banyak di sini. Kalau Surabaya Budruk, tapi saya tidak tahu. Kalau Budruk ingin lihat Budruk nanti mungkin malam Minggu atau Sabtu malam. Cobalah nanti di kotak di Balai Pemuda atau di yang di Surabaya atau di Taman Budaya. Coba nanti teman-teman yang dari Surabaya suruh muntah. Ada kesenian nanti, seni khas Surabaya itu Budruk. Kalau orang sering membandingkan Budruk dengan kabuki yang dari Jepang, jadi mirip-mirip lah. Tidak begitu banyak apa yang aksesoris yang macam-macam dalam kehidupan yang biasa banget. Ini yang menarik menurut saya di sini. Jadi kita belajar dalam banyak hal, dalam banyak segi. Bahasa kita mungkin tidak terlalu jauh berbeda. Artinya kalau saya mendengarkan Bapak Ibu teman-teman yang dari Malaysia bercakap dalam bahasa Malaysia, kami bisa menangkap. Walaupun ada kata-kata tertentu yang harus kita cari, tetapi kami 80% bisa menangkap. Jadi kalau ada teman-teman dari Malaysia bercakap, saya pikir tidak ada problem. Dan tentu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekaligus juga kami minta maaf apabila kalau orang Jawa mengatakan menawi wonten pasugatan ingkang kirang kerno penggali. Itu bahasa Jawanya. Pasti ibu tidak paham. Tapi kalau diterjemahkan kami, apabila ada sambutan kami baik berupa perilaku, tutur kata, hidangan ataupun yang lain-lain kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau tidak salah kemarin teman-teman juga sudah mengikuti kuliah dari Mubarak 1 tentang problematika multikultur itu. Dan multikultural memang harus kita batasi juga, ada bahayanya. Dan menurut saya bahayanya ini tidak sembarangan. Karena multikultural bisa melahirkan politik identitas, dan di sini bahaya.
Dan inilah yang kemudian menjadi isu, salah satu isu di dalam penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar dengan LGBT. Iya, isu politik identitas sebenarnya. Dan ini berbahaya betul kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya sangat berterima kasih, kami sekaligus juga bangga bahwa Bapak, Ibu, dan teman-teman berkenan untuk berkunjung di kampus kami tercinta ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tidak bisa berpantun. Walaupun saya tidak bisa berpantun. Kadang-kadang kalau tidak saya pikir pantunnya muncul, tapi kalau sedang saya pikir malah pantunnya tidak muncul. Makanya saya akan berwangsalan. Wangsalannya begini. Saya tidak tahu. Kali ini yang Pak jawab. Jadi jenang selo wader pari sesondhean. Jadi jenang selo itu jenang batu, jadi batu yang dijenang. Nah, itu namanya aku. Gamping itu ya, yang jadi aku, jadi akuranto, artinya mohon maaf, wader pari sesondhean itu ikan sepat. Ya, jadi dua hal yang berbeda, tetapi intinya bahwa kami mohon maaf atas apabila ada salah. Jadi memang agak tidak mudah. Makanya benar kalau dalam bahasa Arab Mas Dargasi mungkin balaghah itu jauh lebih sulit dibandingkan yang lain. Itu kalau bahasa Arabnya. Jadi bahasa sastra jauh lebih susah dibandingkan nahwu atau sorof. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suno atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan kedua akan disampaikan oleh Ibu Dr. Umi Kusum MHu selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Kepada Ibu Umi Kusum disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tadi dinyatakan oleh Pak Suno hari lagi ya Pak ya. Izinkan saya mengawali dengan sebuah pantun. Selat Bali sungguh sangat menawan. Cakep? Cakep. Surabaya terkenal sebagai kota pahlawan. Selamat pagi untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga berkenan menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Humaniora, Bapak Sumu Catur. Yang terhormat juga Ibu Masrin dari Malaysia, Ibu dari Program Studi Bahasa Indonesia, kemudian juga dari MIPA, dari Pusat Bahasa, adik-adik yang saya banggakan dari UNIM Institut Pendidikan Guru ya Bu ya, Institut Pendidikan Guru dari Malaysia, tamu kita, dan dari jurusan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas PGRI Adibuana. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bersua di pagi yang cerah ini. Kami dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih Pak Suno sudah diundang di hadapan tamu yang terhormat kita. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar karena adik-adik saya juga masih baru 4 bulan di sini di Jawa Timur sehingga masih perlu belajar. Saya lebih lebih memahami budaya Sunda.
karena saya lahir di Sunda, kemudian juga 19 tahun bekerja di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, kemudian kemarin pindah ke Nusa Tenggara Barat, dan akhirnya sekarang berada di antara Bapak Ibu, ada di Jawa Timur. Tadi Pak Sulu mengatakan kantornya di Sidoarjo. Ada yang sudah kenal Sidoarjo? Belum sampai ke Sidoarjo, Ibu? Ya, Sidoarjo itu tetangganya Surabaya. Jadi salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur. Sangat luas ya, ternyata Jawa Timur itu ada 38 jadi kabupaten dan juga kota. Jadi paling banyak kabupaten kotanya yang ada di Indonesia itu Jawa Timur. Di sini berapa lama, Ibu? Oh, ada tidak bisa semuanya dikunjungi ya. Ada 38. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, juga adik-adik yang saya banggakan, kami dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur ada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan unit eselon 1 kami bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Di Malaysia mungkin ada Dewan Bahasa ya Bu ya. Nah, sama dengan kami ada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, sama dengan Dewan Bahasa. Tapi kalau Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini setiap provinsi ada unit laksana teknisnya. Ada di Jawa Timur namanya Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, di Jawa Barat ada Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, kemudian di Nusa Tenggara Barat hampir di setiap provinsi ada perwakilan ataupun unit pelaksana teknis. Di Malaysia ada? Ada ikut zone. Oh, zone. Dewan Bahasa, Iya. Bahasa dan Pustaka yang main office di Kuala Lumpur, Iya. yang di zone Timur, Iya. zone Selatan dan juga di Sarawak. Ada 4 berarti. 4. Kalau kami ada 30. Karena kami mempunyai bahasa daerah ini sangat banyak. Ada 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Salah satunya yang ada di Jawa Timur ini ada bahasa Jawa, kemudian nanti mungkin adik-adik akan mengunjungi Madura, nanti bahasanya berbeda. Yaitu yang disebut dengan bahasa Madura. Kemudian ada juga bahasa Jawa dialek Osing yang ada di Banyuwangi. Jadi ada 3 bahasa yang menjadi program kami dalam pelestarian bahasa daerah. Perlu kami sampaikan beberapa program kami yang lainnya. Ada 3 program prioritas di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Yang pertama adalah literasi. Literasi itu kita membuat bahan bacaan yang bermutu, yang menarik untuk adik-adik kita, untuk anak-anak kita. Kemudian juga kita membina komunitas literasi, taman bacaan masyarakat yang ada di Jawa Timur ini. Kemudian juga kita membina literasi yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, kita juga mempunyai tugas untuk merevitalisasi bahasa dan sastra daerah. Tadi dinyatakan ada 718 bahasa. Dan bahasa yang ada di Indonesia itu kedua terbanyak setelah Papua Nugini. Papua Nugini ada 800 bahasa, sementara kami di Indonesia mempunyai 718 bahasa. Itu luar biasa, karena banyaknya bahasa, kemudian juga dalam keadaan bahasa itu tidak semuanya sehat, Ibu. Ada bahasa yang rentan, bahasa yang kritis, bahkan ada bahasa yang sudah mati. Banyak di daerah Maluku, di daerah Papua, beberapa bahasa, setidaknya ada 10 bahasa yang kami identifikasi sudah tidak dituturkan lagi oleh penuturnya, karena memang putra-putri mereka tidak menggunakan lagi bahasa tersebut, beralih ke bahasa Indonesia ataupun bahasa sekitar yang memang biasanya bahasa Melayu ya, bahasa Melayu yang memang dominan sebagai bahasa lingua franca. Kemudian program kami yang lainnya ini terkait dengan kegiatan hari ini, kami juga mencoba untuk menginternasionalisasi bahasa Indonesia. Ada 2 kegiatan, yang paling utama adalah bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi kami mengajarkan bahasa Indonesia selain untuk orang asing yang ada di Indonesia, tapi juga untuk orang asing yang ada di luar negeri. Ada 52 negara yang mengajarkan bahasa Indonesia untuk warga mereka, termasuk di Australia.
Kemudian juga program-program lainnya tentu kami juga membuat kamus, kemudian kerjasama dengan universitas, dengan Adibuana juga terkait dengan penelitian, terkait dengan penyusunan kamus, pipa, penerjemahan dan sebagainya. Mungkin nanti lebih detail lagi akan saya sampaikan program kami terkait dengan bahasa, sastra, termasuk juga nanti kita sama-sama belajar budaya ya adik-adik, budaya Jawa Timur yang tadi disampaikan, ada reog, ada ludruk gitu ya, ada juga kulinernya yang sangat-sangat luar biasa Ibu. Sudah dicicipi Bu kuliner? Ada rujak cingur umpamanya. Nah ini adik-adik perlu cicipi nanti ya sebelum pulang ke Malaysia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Universitas PGRI Adibuana, kepada Ibu yang sudah mengundang kami untuk hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita diskusikan hari ini, silahkan nanti dari Institut Perguruan Pendidikan Guru ya, bisa mungkin berbagi pengalaman juga untuk kami bagaimana pengajaran ataupun kurikulum yang ada di Malaysia. Itu saja. Tadi dibuka dengan pantun, izinkan menutup juga dengan sebuah pantun. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Makan nasi dengan goreng lumpia. Enak nggak ya kira-kira? Dimakan enak di daerah situ. Terima kasih untuk Universitas Adibuana, BIPA-nya hebat dan pasti nomor 1. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Mi, terima kasih atas info. Hadirin yang berbahagia, kita akan memasuki acara inti pada kegiatan hari ini, yaitu penyampaian materi tentang lebih dekat budaya Jawa Timur Indonesia oleh Ibu Dr. Umi Kulsum M.Hu. Kepada Ibu Umi, kami silakan untuk menyampaikan materi.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Bapak Ibu. Semangat semuanya. Semangat ya, karena kita akan lebih dekat lagi dengan budaya Jawa Timur. Ini saya Umi Kusu dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Silakan Bati. Nah, ada apa yang di Jawa Timur? Ternyata Provinsi Jawa Timur itu terletak di bagian timur Pulau Jawa. Selain Jawa Timur, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian DKI Jakarta, dan juga provinsi baru yaitu Provinsi Banten. Ibu kotanya Surabaya. Jawa Timur memiliki wilayah terluas. Ini di Pulau Jawa itu terluas. Tadi ada 38 kabupaten kota, ada 29 kabupaten, ada 9 kota yang ada di Jawa Timur dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Jawa Barat terbanyak, Jawa Timur itu ada 42 juta. Kemudian Jawa Timur juga kaya akan seni budaya. Setiap daerah 38 tadi kota kabupaten ya adik-adik mempunyai ciri khas masing-masing. Dan ini ciri khas orang Jawa Timur adalah egaliter, artinya satu derajat ya, tidak ada tingkatan-tingkatan dalam kasta ataupun dalam tingkatan kemasyarakatan. Nah, bahasa dan kebudayaan ini sesuatu yang biasanya kita perdebatkan, apakah bahasa itu bagian dari budaya atau justru budaya umpamanya tidak akan ada tanpa bahasa. Akan tetapi ketika kita berbicara budaya, kita akan mengutip pendapat Kuncharaningrat, yaitu bahasa merupakan bagian dari kebudayaan. Jadi hubungan antara bahasa dengan budaya itu merupakan hubungan yang subordinat. Jadi kebudayaan merupakan subordinatnya, bahasa merupakan bagian dari kebudayaan. Di samping kebudayaan tentu ruang lingkup, di samping bahasa tentu ruang lingkup kebudayaan itu banyak. Di antaranya religi atau keagamaan itu juga masuk budaya. Kemudian juga adat istiadat, mata pencaharian, pakaian, tari, kesenian dan sebagainya, ini bagian dari kebudayaan. Kemudian pemahaman dan pengetahuan lintas budaya atau kompetensi lintas budaya merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari pengajaran bahasa asing atau bahasa Indonesia untuk penutur asing. Sasaran belajar bukan hanya penguasaan kemahiran, tetapi tentu ketika kita belajar sebuah bahasa, kita juga harus menguasai budayanya. Nah ini ada berapa bahasa? Tadi di Indonesia ada 700 berapa Pak tadi? 718 bahasa. Ada 3 bahasa besar yang ada di Jawa Timur. Yang pertama tentu kita tahu bahasa Jawa. Sebenarnya bahasa Jawa bukan hanya dituturkan di Jawa Timur, tapi juga Jawa Tengah dan Yogyakarta. Bahkan Jawa Barat, daerah Cirebon itu ada yang menuturkan bahasa Jawa. Bahasa Jawa dituturkan hampir seluruh wilayah Jawa Timur, mulai dari ujung utara yaitu Kabupaten Tuban hingga ujung timur yaitu Kabupaten Banyuwangi. Kemudian selain bahasa Jawa, di Jawa Timur ada bahasa Madura. Tentu Pulau Madura itu menggunakan, sebagian besar menggunakan bahasa Jawa. Selain itu ada juga selain di Pulau Madura itu di wilayah Pandalungan yaitu Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Situbondo, Bondowoso dan daerah Jember. Satu lagi sebenarnya ini bahasa Jawa dialek Using, yaitu dialek yang menjadi ciri khas bahasa daerah Jawa Timur, di mana dituturkan dialek Using dituturkan di Kabupaten Banyuwangi.
Kemudian bahasa daerah tersebut digunakan oleh masyarakat Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Di Malaysia bahasanya Melayu, bahasa negaranya bahasa Inggris atau Melayu. Ya, kalau kami beda adik-adik. Sehari-hari dalam situasi yang tidak formal di rumah, di keluarga, kemudian di masyarakat, untuk hubungan yang tidak formal itu menggunakan bahasa, ada yang Jawa, ada yang Madura, ada yang dari Muslim. Kemudian bahasa Indonesia dipilih ketika situasinya resmi. Nah ini Jawa dialek Surabaya. Silakan. Kita akan berkenalan dengan bahasa Jawa dialek Surabaya. Kalau dalam bahasa Melayu ada dialek-dialeknya tidak ada? Dialek apa saja yang ada? Negeri. Tapi saling memahami ya ketika mereka. Oh tidak. Tapi disebutnya dialek ya? Kalau kami, ya kalau tidak bisa saling memahami itu disebutnya bahasa. Masih Melayu. Oh masih Melayu tapi yang lain tidak bisa. Beri contoh bagaimana dialek yang ada di Malaysia. Silakan Suri. Dan dialek Banten. Beri contoh. Contoh dari Kelantan. Ya. Ayo pas Mbak ada Suri. Contohnya Saya belum makan. Ya, saya belum makan. kalau saya belum makan bunyinya lain tapi masih dipahami. Ya coba. Saya belum makan apa? Ada bahnya. Ada. Dari Kelantan ya. Kelantan. Baruan dari mana Baruan? Saya Ya. Ayo berdiri. Dari mana? Kalau dari saya dari Portugis bahasa utara lah. Utara. Tadi saya belum makan. Saya belum makan apa bahasa? Cik tak makan ni. Jangan kasih yang dialek. Saya dari Pantai Timur di Malaysia. Di Malaysia. Ya, di Pantai Timur ini sepanjang negeri itu ada pantai. Okey, jadi contoh bunyi dialek Pantai Timur, contohnya di Terengganu bunyinya saya dok makan lagi. Betul tak? Ada satu lagi di jiran kepada Terengganu adalah nama negeri Kelantan. Dia dekat-dekat je jiran, dia bunyi macam ni. Aku dah makan lagi. Aku makan. Kalau Terengganu, aku dah makan lagi. Macam tu. Makan. Kalau ayam dengan Sarawak yang terkenal coba. Silakan keterangan ini ada yang dari Sarawak. Dari Sarawak. Dari Sarawak ya. Namanya siapa? Istina. Silakan. Saya belum makan. Kalau dari negeri saya, Sarawak, Borneo. Kalau dekat Malaysia, Borneo Malaysia, Sarawak, saya belum makan lagi. Bunyinya
Kami belum makan lagi. Kami. Oh, kami. Kapan saya? Ada apa bedanya kami dengan saya? Ada tidak bedanya? Tidak ada. Maksudnya sama. Maksudnya sama. Kalau dalam bahasa Indonesia, kami itu saya dan beberapa teman. Kalau saya sendiri. Kalau di Malaysia, kami juga sendirian. Oh, di Sarawak khusus. Oh, ibu luar biasa ya. Bahasa Malaysia juga. Silakan Mbak Atik. Bahasa Arekan, salah satu dialek di Surabaya. Silakan. Tahu ya? Ya, kita lanjutkan bahwa bahasa yang ada di Jawa Timur ada bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Jawa Dialek-Pusing. Kemudian kita akan dengar. Ya, kita coba dengarkan bahasa Madura, Mbak. Tadi bahasa Arekan, kemudian nah ini yang ada di Pulau Madura dan juga di Jawa Timur beberapa kabupaten, salah satunya juga. Tidak terdengar?
Kostum serangga bermore atau bukan itu, selain pernah disenangi perhatian masyarakat juga dapat digabung Putri Indonesia Karika untuk hadir di tengah acara. Melatih kerja apalagi tak nyangka karya dan berani project pengusaha terlayak sayang kakui tidak nasional. Sebelum apa lagi jadinya karya ayah kostum sejak akhirat mereka itu dapat tuanas sejauh juga butuh dorongan dari pemerintah soal di sama untuk berkarya kakui sepak terjaga. Soal itu bisa mengikat layak masyarakat kami melatih para Madura dengan karya kostum sepak akhirat murid dari tingkat SD atau SMK. Wildan Ibu Prestasi CDP. Ini tadi contoh dari bahasa Madura dan keseniannya ya. Ada lagi batin dari Mataraman. Mataraman itu lebih dekat ke Jawa Tengah. Tadi nari ambil ke kiri ya CPS kalau nimbul pagi teriak nyampe jam nopri tahu wajah bulan monggo. Mending tak mencarikan CDP Surabaya dan jika malu bulan kali pulau lupa kita. Waktu yang sudah dibuka, manfaatkan produktivitas yang terjadi layak hingga pada diri. Keseniannya ceritanya ada tingkat ekonomi. Perkara ini mungkin diolah dan melalui tingkat ajaran di pun dalam mungkin perusahaan. Diberikan bekas sebagai bandara kecil dan pendampingan aneka masyarakat baru lain saat di desa Grogol kecamatan Grogol Kabupaten ini. Kita tidak mereka dosa terus mulai tahu selama nikah di usulan dan seluruh dan sebagai ujian walau kalian nikah mungkin olahan ikan jalan pun dengan lokasi nandowe kamuris dan segitu selesai. Ingin menikah menilai pembibitan dan pembentukan karakter bonsai sesuai harapan. Proses pembentukan dimulai dengan tandukan tukul ikan bersendi pada saat yang dikerusakan. Ini proses ucap nikah. Ada jika harus nantos kawan harus tahu perpandang soliditas. Diberikan pakai kerajinan usaha nikah saat dengan berpenghasilan yang mau dan ikabuk usai. ya Mataraman. Tadi sudah ada Aleka, kemudian juga Madura dan Mataraman. Mataraman ini lebih dekat ke Jawa Tengah. Ada lagi contoh dari musik yang dari pendidikan bahasa, tahu artinya? Ada yang dari Madura? Tidak ada, semuanya Jawa ya. Musik, ada musik? Tidak ada juga. Yang sekarang kita dengarkan, ini disebutnya bahasa Jawa ya, bahasa Jawa tapi dialeknya musik yang ada di Banyuwangi. Kegiatan ring jabane sekolah. Kegiatan iki dikarepaken njogo utawa muri-muri kebudayaan ring Banyuwangi. Kaya wis mlaku sadurung-durunge kegiatan kesenian ring Banyuwangi iki sing mung kegiatan tabuhan lan sing mung kegiatan tari utawa jogedan. Nanging uga kegiatan sastra lisan. Sastra antara sastra lisan lan kegiatan kesenian umpamane ambi tabuhan, ambi jogedan iki wis mlaku bareng ring antarane. Umpamane ring tabuhan mesti ana syair utawa lirik. Syair utawa lirik iki mau mesti bae dijuput teko ring omongan utawa ucap lisan saben dina saterusé dijuput diangkat dadekno ring karya seni musik utawa ya ini bahasa Jawa dialek musik. Mengapa disebut
disebut bahasa Jawa dialek Gusik karena tadi masih satu rukun dengan bahasa Jawa, dalam arti tadi masih dipahami, tetapi memang kosakatanya sudah banyak yang berbeda. Sama mungkin dengan di Malaysia ya, ada dialek Kalimantan, dialek Sarawak dan sebagainya, itu bisa saling memahami, tetapi ada beberapa kosakata yang berbeda. Sementara tadi dialek yang bahasa Madura itu sama sekali dengan bahasa yang berbeda karena sudah tidak saling memahami. Nah itu perbedaannya yang disebut dialek dengan yang disebut bahasa. Kemudian jika kita berbicara dengan budaya, di sini cukup banyak ya. Budaya yang ada di Jawa Timur, setidaknya ada 10 budaya. Yang pertama tadi sudah disampaikan contoh bahasa Arekan ya. Ini meliputi daerah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Jombang, dan Malang. Ini mempunyai budaya Arek. Kemudian Mataraman. Mataraman itu tadi yang dekat dengan Jawa Tengah, perbatasan dengan Jawa Tengah, meliputi Pacitan, Madiun, Ngawi, Magetan, Nganjuk, Trenggalek, Tulung Agung, Blitar, dan juga Kediri. Yang ketiga ada budaya Panaraga. Ini meliputi Kabupaten Ponorogo, hanya satu kabupaten ya. Kemudian ada juga budaya Samin. Budaya Samin itu ada di Kabupaten Bojonegoro. Nausi tadi sudah kita dengarkan bersama, bahasa Jawa dialek Gusik itu ada di Banyuwangi. Kemudian ada wilayah budaya Tengger. Ini meliputi Pasuruan, Probolinggo, Malang, dan Lumajang. Kemudian kita mengenal budaya Pandalungan, itu meliputi Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Lumajang. Kemudian budaya Madura Pulau, ini meliputi kabupaten yang ada di Pulau Madura, yaitu ada 4, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Kemudian di luar Pulau Madura ini juga ada budaya Madura Kangean, yaitu di Pulau Kangean yang ada di Kabupaten Sumeneb. Jadi berbeda pulaunya dengan Pulau Madura, tapi masuk ke dalam wilayah Kabupaten Sumeneb. Kemudian wilayah budaya Madura Bawean ini di Kabupaten Bawean dan Gresik. Jadi cukup banyak ya, di Jawa Timur itu ada 10 budaya berdasarkan penelitian Sutarto 2008. Nah, sudah ke Gunung Bromo? Yang dari Surabaya sudah ke Gunung Bromo? Sudah ya, begitu indahnya. Ini Gunung Bromo adalah salah satu gunung aktif yang ada di Jawa Timur. Gunung ini termasuk kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger, dan Semeru. Kemudian berada di 4 wilayah kabupaten. Jadi saking besarnya ada Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang. Dipercaya sebagai gunung yang suci. Biasanya memang ya yang semakin ke atas itu berarti dekat dengan hal yang suci. Setiap tahun sekali masyarakat Tengger mengadakan upacara Yagna Kasada. Sayang sekali adik-adik di sini sebentar ya, tidak bisa ikut upacara Kasada. Mau ditampilkan Mbak? Ya, kita lihat bersama upacara Kasada. Oh Bromo, ya. Ini Gunung Bromo supaya adik-adik nanti tertarik ingin datang kembali ke sini untuk menyaksikan indahnya Bromo. Silakan. Nah ini jalan menuju Bromo.
Baik, karena ada terkendala teknis ya, kita lanjut dengan berbincang-bincang. Ini dari jurusan apa? Bahasa Inggris. Semuanya bahasa Inggris. Agama. Pendidikan agama dan pendidikan bahasa Inggris. Ada pendidikan bahasa Melayu? Ada di sini. Ya, jadi bahasa Inggris dan agama ya. Selain bahasa Inggris, agama dan bahasa Melayu, ada jurusan apa di sana? Bahasa Korea. Bahasa Korea. Tapi tidak ada jurusan apa? Bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris. Bahasa Korea, bahasa Inggris. Iya. Jepang ada? Ada nih. Kemudian bahasa Prancis. Iya, saya juga dulu pernah punya teman. Waktu itu saya dari Fakultas Sastra jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Itu teman dari Melayu ada, yang menjadi mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia. Ada beberapa orang pertukaran pelajar waktu itu, dan sekarang sebagian besar menjadi guru di sana. Ada juga yang di Dewan Bahasa, yang menjadi pejabat di Dewan Bahasa itu dari Universitas Pajajaran, jadi dari Bandung. Kemudian mereka juga S2 di Malaysia. Kemudian ada yang ingin cerita? Tadi kan dalam bahasa Sarawak sudah ada bahasa Kelantan, terus rumah dari satu lagi. Bahasa Jawa. Ada siapa yang ingin bahasa Jawa? Ayo silakan ke depan. Ayo berarti
Nama saya Bahasa Jawanya dong, Mbak. nama Nyong. Enggak ya bahasa Jawa. Nama Nyong Balkis Aloni. Narkis ya. Yang dari Sabak Vietnam, Selangor, Sama. Nyong urung mangen. Orang tua dari mana? Salah. Kenapa bisa Jawa, Mbak? Di Sabak Bernam itu kawasannya ada yang memang bisa Bahasa Jawa. keturunan Keturunan orang sini atau mungkin banyak yang migrasi ke sana. migrasi Dari Indonesia. Tapi saya muda saya tidak tahu ngomong Bahasa Jawa. saya mengerti boleh kira telur papai benar ya itu polu sama polo semalam ada bersembang dengan pelajar kelas 4 Rahmat ya. kemudian berbincangkan ada kita orang ada macam bersembang. Lepas itu kalau di sini belum tu turun. Iya, turun. Tapi kalau saya sebut kat ada di kampung urung. Oh iya. Ya. Urung ya. Ya, itu yang perbezaan. Kalau sudah West Angin. Kalau ada satu yang saya suka sebut orang kampung gawe. Orang kampung gawe. Artinya apa? Artinya tak guna. Tak guna kan? Orang kampung gawe. Ada suku Jawa di Malaysia, betul ya? Karena juga dulu teman saya di belakang. Kalau Malaysia itu kan pakai BIM dan nah mereka BIM-nya dan bintinya itu banyak orang Jawa, binti ngadiran, binti ukiran dan sebagainya. Berarti itu memang dulu mungkin orang Jawa pernah ada yang migrasi ke Malaysia sehingga bahasa Jawa juga hidup di sana. Nah ini juga perlu menjadi penelitian kita nih, Bu. Apakah bahasa Jawanya masih sama dengan bahasa yang ada di sini atau sudah ada pergeseran-pergeseran seperti tadi ada beberapa kosakata pasti ya pengaruh dari bahasa Melayunya akan sangat ketara gitu dalam penggunaan bahasa. Dan apakah bahasa Jawa di sana itu di selain diajarkan di sekolah? Tidak diajarkan di sekolah. Hanya di keluarga dan lingkungan yang sifatnya non formal ya, tidak di sekolah. Jadi kalau kami di sini ada yang disebut dengan pelajaran muatan lokal. Jadi bahasa daerah, budaya daerah masih tetap diajarkan kepada anak-anak didik, terutama anak SD, sudah SMP dan sebagainya. Kita lanjutkan menonton Bromo Jawa Timur. Thank you.
termasuk dari Malang, Probolinggo, Pasuruan, dan Lumajang. Tapi jalur rekam dipergunakan sebagai perlintasan umum yang memiliki jalur utama dari Malang dan Surabaya. Dari jalur Surabaya ada 2 jalur alternatif. Dari Surabaya dan menuju Mas Ponorogo yang dilanjutkan ke daerah Sampurna. Kemudian jalur Lawang, lalu Tegal dan Probolinggo. Atau jalur kedua yang singkat menggunakan melalui Surabaya, yaitu dari Surabaya kita bisa langsung menuju ke Pasuruan. Yang dilanjutkan dengan perjalanan menuju Wonogiri dan Brebes. Acara diadakan pada tengah malam hingga di hari sebelum purnama, sekitar tanggal 14 atau 15 pada bulan ke-10 yaitu ke-10 menurut penanggalan Jawa. Menurut cerita, asal muasal upacara Kasulu ini tadi sudah kita saksikan bahwa ternyata dari bahasa ini tidak memiliki tanda bukan Sanskerta dari Brahma. Jadi Brahma salah satu dewa agama Hindu. Nah, kemudian ada upacara Nadya Pasada. Ini juga masih terkait dengan tadi dengan Ibu Nurul tersebut. Jadi upacara Kasada atau kita menyebutnya Hari Raya Yadnya Kasada merupakan upacara penyucian Allah yang dipersembahkan kepada leluhur. Boleh dilihat nanti video upacara ini. Upacara ini dilaksanakan oleh salah satu suku yaitu suku Tengger yang menganut agamanya Hindu. Kemudian ada di daerah Gunung Bromo, Ngadisari, Jawa Timur. Upacara ini rutin dilakukan setahun sekali. Jadi setiap tanggal 14 bulan Kasada, dan nama suku Tengger ini diambil dari legenda. Ada legenda yang namanya Rara Anteng dan Joko Tengger. Jadi Tengger itu diambil dari suku kata terakhir Teng dan Ger, sehingga disebut suku Tengger dari Rara Anteng dan Joko Tengger. Ini asal muasal nama Tengger dari Rara Anteng dan Joko Tengger. Bagaimana serunya upacara? Mudah-mudahan lancar. Nah, kita saksikan bersama upacara Kasada. Hujan di langit tengah. Wisatawan dan penduduk biasanya berjumpa lahan terbit. Suasana ini di pagi hari semakin terasa musuh hingga dalam tubuh. Gunung Bromo dengan ketinggian 390 km dari permukaan laut merupakan salah satu penting. Suwan, Lumajang, dan Malang. Kata Bromo sendiri beringatan berapa? Sebuah agama Hindu ada yang dianut sebagian besar suku Tengger di Gunung Bromo. Asal nama Tengger sendiri ada yang bukan berasal dari karena nama leluhur suku Tengger, yaitu Roro dan Joko Sekian. Namun ada yang mengartikan nama Tengger adalah tegak berdiri yang melambangkan kotak orang Tengger yang berdiri ke leluhur yang harus tercermin dalam segala aspek kehidupan. Bahkan ada pula yang mengartikan bahwa Tengger adalah hubungan atas dan daerah kediaman suku Tengger. Ini masuk perjalanannya. Menjadi sadaran masyarakat
sayuran seperti kentang, kubis, dan wortel. Kesenian di masyarakat sederhana. Selain menikmati dan alam, tidak hanya yang mudah. Seperti ini pada bumi. Masyarakat sebenarnya yang diyakini sebagai keturunan langsung dari kerajaan Majapahit dalam kehidupannya banyak melakukan upacara keagamaan seperti upacara kawin, entas nasi, tunang-tunang atau mandi yang diselenggarakan di malam tersebut. Mandi secara bahasa memiliki arti cantik, sementara ada tempat segala hidup. Jadi melalui upacara tunang-tunang harapan tentunya sudah rusak dan saja atau tidak setia akan keseimbangan. Ritual ini sekaligus sebagai sarana untuk membuat ampun atas segala dosa manusia yang telah dilakukan selama 5 tahun terakhir. Dengan demikian, maka alam, air, dan bumi bisa memberikan perlindungan yang berimbang paling tidak hingga 5 tahun mendatang. Itu salah satu budaya yang ada di Jawa Timur terkait dengan Gunung Bromo. Ada yang tertarik ingin ke Gunung Bromo? Jauh ya, enggak juga ya. Berapa jam Pak? 3-4 jam sampai. Tapi harus berangkatnya malam hari supaya bisa melihat matahari terbit. Ya, sekarang kita beralih ke budaya lainnya. Tadi sudah ada budaya yang terkait dengan religi atau keagamaan. Tadi disebutkan mereka beragama Hindu dengan upacara kasada. Sekarang ada tari ya. Salah satu tari yang terkenal di Jawa Timur bernama tari remo. Tari remo adalah salah satu tarian untuk menyambut tamu yang ditampilkan baik oleh satu orang ataupun beberapa orang. Menurut sejarahnya, tari remo merupakan tari khusus yang dibawakan oleh penari laki-laki. Tetapi sekarang tari remo juga ditampilkan oleh penari perempuan. Tari remo awalnya digunakan sebagai pembuka dalam pertunjukan ludruk. Seiring berjalannya waktu, fungsi tari remo menjadi tari penyambutan tamu, khususnya tamu kenegaraan. Jadi awalnya oleh laki-laki, tetapi sekarang oleh laki-laki dan perempuan. Kemudian awalnya untuk mengawali pertunjukan ludruk, tetapi sekarang tidak ada ludruk pun bisa ditampilkan tari remo, khususnya dalam menyambut tamu kenegaraan. Silakan berarti ditampilkan seperti apakah tari remo yang ada di Jawa Timur.
saksikan langsung ya dari Remo. Kemudian kita lanjutkan kepada bentuk kesenian ataupun bentuk hasil budaya lainnya. Ini kuliner ya, makanan. Rujak cingur. Ada yang sudah mencoba mencicipi rujak cingur? Tahu artinya cingur apa? Nah, cingur itu artinya hidung ya. Rujak cingur adalah salah satu makanan tradisional yang mudah ditemukan di Jawa Timur, terutama di daerah Surabaya. Dalam bahasa Jawa, cingur artinya mulut, jadi dari mulut sapi atau moncong sapi yang direbus kemudian dicampur dalam hidangan. Apa saja komponennya dalam rujak cingur? Ini ada irisan buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian ditambah lontong, tahu, tempe, dan cingur yang disiram dengan bumbu campuran kacang atau petis udang warnanya hitam. Tadi yang belum makan siapa? Habis belum makan ya? Kita coba cicip rujak cingur. Jika tanpa cingur, maka rujak itu disebut dengan rujak ulek karena hanya ada sayuran, buah-buahan. Tapi kalau ditambah moncongnya sapi, disebut dengan rujak cingur. Ada videonya tidak Pak? Tidak ada seperti ini? Mau bawa juga Kak? Mau bawa? Banyak yang biasanya di daerah sini. Ya sekarang kita lanjutkan. Kita beralih ke Pulau Madura. Ada apa di Madura? Ada apa? Ada karapan sapi. Karapan sapi merupakan salah satu jenis kesenian atau juga olahraga permainan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Madura. Karapan atau ada juga yang disebut dengan kerapan ya, adalah perlombaan pacuan sapi yang merupakan ciri khas masyarakat Madura yang dilangsung turun-temurun. Beberapa kota di Madura menyelenggarakan karapan sapi. Ini bulan-bulan tertentu adik-adik, bulan Agustus, bulan September. Pertandingan final dilaksanakan di Pamekasan, biasanya bulan September dan Oktober, untuk memperebutkan ini tahun ini pialanya piala presiden. Karapan sapi ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda, yaitu pada tahun 2013. Nah, ini sudah menjadi warisan budaya tak benda. Kemudian ada, kita lihat bersama ini sapinya. Kerang sampainya bahasa Madura ya. Ini lihat alunan musiknya, kita dengarkan bersama. Nah seperti ini. Ada unsur olahraganya, ada unsur perlombaannya, ada unsur budayanya. Jika nanti ada kali kesini bulan September Oktober, coba simakkan lihat karapan sapi ya. Baik, kita lanjutkan. Ada apa di Jawa Timur? Di Jawa Timur ternyata ada jembatan Suramadu. Sudah ya? Belum? Berarti belum nyebrang ke Madura? Ya, nanti nyebrang. Nanti coba Bapak Bebek Sirje ya. Itu juga kuliner yang ada di Jawa Timur. Nah, sekarang kita melihat indahnya jembatan Suramadu. Jembatan Nasional Suramadu adalah sebuah jembatan sekaligus jalan tol. Awalnya jalan tol ya, karena kan awalnya selat itu, yang melintasi Selat Madura menghubungkan Pulau Jawa yaitu Surabaya dan Pulau Madura yaitu Kamal, Kabupaten Banglalang. Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang se-Indonesia. Dengan panjangnya ada berapa? 5.438 meter. Dengan dibangunnya jembatan ini, waktu tempuh Surabaya Madura menjadi lebih cepat, yaitu hanya 10 menit tadi kali. Biasanya sebelum ada jembatan Suramadu harus
harus menggunakan kapal dengan jarak tempuh 30 menit. Jadi dengan adanya jembatan ini luar biasa, sudah memangkas waktu untuk menuju ke Pulau Bangka. Sekarang unsur budaya lainnya yaitu pakaian adat. Nah, selain seperti ini ya, ternyata Jawa Timur juga sangat kaya dengan pakaian adat. Pakaian adat Jawa Timur itu identik dengan hal yang menonjolkan nilai ketegasan, kemudian kesederhanaan, tetapi tetap menunjang atau menunjung nilai etika. Ada beberapa jenis pakaian adat yang digunakan baik untuk pernikahan, ya itu berbeda, atau pakaian sehari-hari. Ini bisa dilihat sederhana ya, hanya dengan kaos merah putih, kemudian dengan kain hitam untuk laki-lakinya, kemudian untuk perempuannya dengan kebaya. Nah, kita akan melihat pakaian ya Mbak. Pakaian adat Indonesia dari Jawa Timur, ya ini yang tadi sederhana untuk pakaian sehari-hari, kemudian yang tengah itu untuk pakaian pengantin. Ada yang ingin mencoba berpakaian adat? Yang perempuan atau yang laki-laki? Ya, kita akan lihat membawa pakaian laki-laki dan perempuan. Siapa yang ingin jadi model? Saiznya apa, Mbak? Sekarang ini kan Sugri bisa mungkin. Boleh ya? Silakan, kita akan mencoba pakaian adat dari Jawa Timur. Yang perempuan siapa yang ingin? Siapa namanya? Muat itu besar kok. Silakan bantu dibantu untuk menggunakan pakaian. Nah ini warnanya merah putih kaosnya. Silakan Sugri. Buat pakai ini dulu seperti ya. Celananya lobas. Celananya program nanti kita pakai. Dapat salah siji. Tahan perut. Sugri tahan perut. Ayo tuh. Asyuk. Sampai ini apa ya? Ini dari belakang ini. Wow,
Luar biasa. Maaf ya. Nah. Oke, 1, 2, 3. Syukri yang sini. Banyak. 1, 2, 3. Oke, lihat kamera saya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini lagi saya paling. Oke. Oh, mungkin di sini dengan teman-teman kita ambil dari depan ya. Oh, berdua dulu boleh nggak? Berdua saya sini. Jadi yang cukup sini saya mau kirimkan ke pengarah sebentar saja. Baik ya, 1, 2, 3. Gila. Oke. Kita berdiri di sini aja. Memperlihatkan ke teman-teman. Teman-teman berdiri semua boleh? Berdiri di tempatnya masing-masing. Dari sini ya. Syuk, kamu jangan minum air ya. Bayangin mikir pada. Oke, 1, 2. 1, 2. Oke. Ayo 2, 1, 2. Oke. Ayo bebas. 1, 2. Mantap. Dari artis Madura. Ya, dari artis Madura. Mas.
pakaian tradisional dari Madura. Kemudian memiliki budaya yang cukup kental. Tak hanya memiliki banyak objek wisata, ada juga berbagai pakaian adat loh. Pakaian adat Jawa Timur merupakan identitas budaya Jawa Timur yang hingga kini masih dilestarikan. Bahkan ada juga kalangan masyarakat yang masih sering menggunakan pakaian adat dalam aktivitas sehari-hari. Salah satunya adalah suku Madura yang memang cukup dikenal sangat taat dengan adat istiadat yang mereka miliki. Pakaian adat Jawa Timur juga pastinya memiliki ciri khas tersendiri yang kemudian membuatnya berbeda dengan pakaian adat yang lainnya. Penasaran apa saja nama pakaian adat khas Jawa Timur? Mari kita simak videonya sampai selesai. Oke, yang pertama ada baju mantenan. Baju mantenan ya, ini untuk dalam bahasa Jawa, manten memiliki arti pengantin, sehingga baju ini merupakan pakaian adat yang sering digunakan pada saat pernikahan. Model pakaian untuk pria dan untuk wanita biasanya sama-sama terbuat dari bahan beludru berwarna dasar hitam. Saat menggunakan pakaian mantenan, biasanya akan dipadukan dengan jari dan beberapa aksesoris seperti odeng, sabuk emas, dan kain selempang untuk pria. Sementara untuk wanita, mereka akan menggunakan tambahan sanggul dan bunga melati. Aksesoris-aksesoris ini akan semakin menyempurnakan para manten ini. Yang kedua ada pesaan Madura. Kalau baju yang satu ini pasti sudah nggak asing bukan? Ya, baju pesaan ini dikenal sebagai baju Madura. Masyarakat Madura biasanya menggunakan baju ini untuk kegiatan sehari-hari hingga upacara adat karena memiliki model yang sederhana. Baju ini terdiri dari kaos yang memiliki motif garis berwarna merah dan putih, serta celana kain hitam berukuran longgar. Model baju yang longgar mempunyai makna bahwa orang Madura sangat menghargai kebebasan. Yang ketiga ada kebaya rancongan. Jika pria menggunakan pesaan Madura, maka wanita akan menggunakan pakaian bernama kebaya rancongan. Pakaian ini adalah kebaya yang memiliki model yang sangat sederhana dan mengikuti bentuk tubuh. Jika hendak menggunakannya, maka wanita akan menggunakan sarung batik bermotif lasem, storjat, atau kebiruan sebagai bawahannya. Tak lupa juga untuk mempercantik penampilan dengan menambahkan aksesoris seperti giwang atau anting, kalung emas berbentuk biji jagung, dan juga sisir cucuk. Yang keempat ada jebing dan juga tulik. Pakaian adat Jawa Timur ini berasal dari Banyuwangi loh. Kata jebing dan tulik merupakan bahasa Osing. Jebing sendiri dikhususkan untuk kaum wanita, sedangkan tulik untuk kaum pria. Baju jebing berupa kebaya polos dengan kain khas Banyuwangi untuk bawahannya, sementara untuk tulik adalah baju lengan panjang polos hitam yang dilengkapi kancing berwarna emas serta celana panjang yang berwarna senada. Lalu yang kelima ada baju gotil dan juga celana kompor. Pakaian adat yang satu ini berasal dari Ponorogo. Baju gotil didesain dengan sangat sederhana, berwarna hitam dan berbentuk khas kota reok Ponorogo. Baju gotil dibuat longgar pada bagian tubuh dan juga lengannya. Baju ini dikenakan bersamaan dengan celana kompor atau celana longgar berwarna hitam polos. Oke, Otakers, itulah beberapa. Ada 5 ya pakaian adat yang di Jawa Timur. Kemudian, nah ternyata selesai. Ternyata sudah selesai. Tadi sudah kita lihat bersama budaya yang ada di Jawa Timur. Dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Ada yang mau disampaikan? Ciri khas Jawa Timur? Tidak ada? Tidak ada. Mungkin satu kata dari teman-teman dari yang Malaysia. Apakah ada persamaan antara budaya Jawa Timur dengan Malaysia? Siapa yang mau berkomentar? Pakaiannya sama tidak? Ada wisata ke gunungnya? Ada gunungnya juga. Ada juga. Bukan gunung.
Gunungnya gunung apa? Kinabalu. Kemudian ada untuk makanan khasnya. Apa makanan khas Malaysia? Nasi lemak. Di sini juga ada nasi perahu ya. Nasi perahu ada. Baik, itu adik-adik yang saya banggakan. Terima kasih sudah bersama dengan kami dari Bahasa Provinsi Jawa Timur, sudah tadi memberikan respon ya, memberikan tadi juga sudah menggunakan pakaian adat dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kami tunggu, kami disini dulu ya. Untuk selanjutnya kami tunggu di Jawa Timur, nanti kita bisa langsung menyaksikan karapan kuda, karapan sapi, kemudian Bromo, kemudian juga acara-acara ataupun kesenian dan juga budaya yang ada di Jawa Timur. Tadi ada reog, ada kemudian upacara adat dan sebagainya. Ada yang ditanyakan tidak kira-kira? Ada? Ada yang masih penasaran dengan budaya Jawa Timur? Dengan bahasanya? Tidak ada? Cukup? Ali cukup? Baik, kalau cukup kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Umi atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Sekali lagi kita beri aplaus untuk pemaparan materi hari ini yang sangat luar biasa. Sebagai bentuk apresiasi, mohon Ibu narasumber berkenan untuk menerima kenang-kenangan yang akan diserahkan oleh Ibu Tri Indrayani. Mohon Ibu Umi Kulsum dan Ibu Tri untuk berdepan.
lagi, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber dan mahasiswa Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarbangsa Kuala Lumpur, Malaysia, serta tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Saya Tarisa Ramadhan Putri sebagai pembawa acara dan tim memohon maaf apabila ada kekurangan yang tidak berkenan di hati para hadirin semua. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa dijadikan sebagai oleh-oleh pengetahuan yang terkait dengan budaya Jawa Timur Indonesia saat di Malaysia tentunya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada sesi makan bersama. Mari teman-teman bisa foto belakang. Ya. Kurang ke kanan, Bu. Kurang ke kanan. Pas. Oke. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya, satu mana? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kayak bebas, Bu. Kayak bebas, Bu. Kayak bebas. Oh, boleh. Bebas kayak bebas. Bebas. Ya. Oke, jempolnya. Satu, dua, tiga.
1, 2, 3. Sudah, terima kasih.